Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas materi gelombang mekanik. Oke, lanjut ya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Nah, contoh dari gelombang mekanik tersebut, yakni yang pertama ada gelombang bunyi, kemudian ada gelombang air, kemudian ada gelombang pada tali, dan gelombang pada dawai. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang karakteristik gelombang mekanik dan persamaan gelombang berjalan. Jadi dua ini yang akan kita bahas. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, jenis-jenis gelombang mekanik. Berdasarkan arah rambat dan arah getar, maka gelombang ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang, ini kalau kita perhatikan, gelombang yang arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Ini adalah gelombang transversal, artinya kalau misalkan dia merambat ke kanan, maka arah getarnya adalah naik, kemudian nanti turun, dan seterusnya. Ini tegak lurus, ya, seperti ini. Ini contohnya gelombang pada tali. Jadi ketika digetarkan, dia merambat ke kanan, seperti ini gerakannya, rambatnya kemari, kemudian getarannya naik turun, begitu, tegak lurus. Contohnya adalah gelombang pada air, ya, atau gelombang juga pada tali. Pada air ketika kita jatuhkan batu, maka gelombangnya akan terlihat naik turun, begitu. Selanjutnya yang kedua, itu adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Yang ini, arah rambat sejajar dengan arah getar. Contohnya pada slinky. Nah, slinky ini ketika didorong ke kanan, kemudian merambat juga ke kanan, ya. Dorong ke kanan, kemudian dia merambat ke kanan. Ini jadi arah rambat searah atau sejajar dengan arah getar, sejajar dengan arah getar. Nah, contoh lain adalah pada gelombang bunyi yang kita dengar. Itu juga termasuk gelombang longitudinal. Selanjutnya, ini bisa dibaca-baca lagi, sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, karakteristik gelombang mekanik. Nah, ini kita akan bahas pelan-pelan. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang Pak akan tunjukkan pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perhatikan pada gelombang transversal. Ini, ya, pada grafik ini kita lihat dari A, B, C itu namanya bukit gelombang. Kemudian dari C, D, E itu namanya lembah gelombang. Nah, setiap satu bukit atau satu lembah ini dinamakan setengah gelombang. Ini setengah, ya, ini setengah gelombang. Ini juga setengah gelombang. Ini setengah gelombang juga, ya. Nah, kemudian yang namanya satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Itu namanya satu gelombang. Nah, ini satu gelombang. Ada satu bukit, ada satu lembah. Nah, kalau seperti itu, maka pada gambar ini ada setengah-setengah, ini juga setengah. Berarti dari A ke G itu ada setengah tambah setengah, satu tambah setengah, satu setengah gelombang. Dari A ke G. Nah, contoh soalnya, ini perhatikan berapakah jarak antara kedua kardus tersebut. Misalkan kardus ada di bukit gelombang, kemudian ada di bukit gelombang, ini ada di gelombang air misalkan. Berarti kita hitung dari sini, kemudian sampai di sini. Nah, kita perhatikan ini ada setengah gelombang, ini juga ada setengah, ini ada yang lagi satu ada setengah, sedangkan ini ada 1/4. Ini juga ada 1/4 atau 1/4.
ya, seperempat gelombang ya maksudnya. Sehingga jarak antara kedua kardus tersebut adalah berapa gelombang? Ini setengah tambah setengah, 1, kemudian seperempat tambah seperempat adalah setengah, sehingga dari kardus ini menuju ke kardus yang lagi satu, itu panjangnya 2 gelombang. Ya, 2 gelombang, begitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, yang seperti gambar di bawah ini, itu ada renggangan dan rapatan. Ini rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Nah, setengah ini, rapatan ini, ya, rapatan atau satu rapatan atau satu renggangan ini namanya setengah gelombang. Ini setengah gelombang, ini juga setengah gelombang. Sehingga yang dinamakan satu gelombang adalah satu rapatan dan satu renggangan. Seperti itu. Ini ada, kalau satu gelombang itu pasti satu rapatan, satu renggangan. Sehingga pada gambar ini kita perhatikan satu rapatan, satu renggangan itu satu gelombang. Kemudian di sini juga ada satu rapatan, ada satu renggangan. Ini ada satu gelombang. Satu gelombang. Sehingga untuk gambar ini ada 2 gelombang. Oh iya. Gelombang itu panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu disimbolkan dengan ini. Ini namanya panjang gelombang atau lambda ya. Lambda ya, lambda. Oke. Lambda. Sorry, agak susah nulis ini. Dibaca lambda ini. Ini namanya panjang gelombang. Oke, perhatikan contoh yang di samping. Satu rapatan, satu renggangan, ini satu gelombang. Kemudian satu rapatan, satu renggangan, ini juga satu gelombang. Ini satu rapatan, satu renggangan, ini juga satu gelombang. Ini seterusnya ya. Berarti ini ada 1, 2, 3. Ada 3 lambda. 3 panjang gelombang. Satu panjang gelombang, satu panjang gelombang, satu panjang gelombang. Ada 3 lambda. Lanjut. Kemudian kita harus mengenal juga apa saja yang ada di gelombang-gelombang ini. Yang pertama ada periode gelombang. Periode gelombang itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jika waktunya diketahui, kemudian banyak gelombangnya diketahui, kita bisa mencari periode. Misalkan banyak gelombangnya ada, ini N-nya ada 4 gelombang. Kemudian waktunya itu 2 sekon. Maka periodenya adalah 2/4. Itu sama dengan setengah sekon gitu. Seperti ini. Ada 4 gelombang dalam waktu 2 sekon. Berapa periodenya? Jadi 2/4 setengah sekon. Satuan periode sekon. Kemudian untuk frekuensi, frekuensi itu terbalik dengan periode. Frekuensi adalah jumlah gelombang tiap sekon. Atau F sama dengan jumlah gelombang N per waktu T. Atau ini juga bisa disebut kebalikan dari T, 1/T. Periode itu T besar ya, bukan T kecil. Kalau T kecil itu waktu. Nah, kalau seperti ini, maka dari contoh soal ini, banyak gelombang 4, kemudian waktunya 2 sekon, maka frekuensinya tinggal masukkan juga 4/2. Itu sama dengan 2, satuannya Hz, Hertz ya. H besar, Z kecil, Hz. Itu frekuensi. Kemudian cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang setiap sekon, di mana secara matematis V sama dengan S per T. Ini persamaan ketiga. Jika S itu sama dengan lambda atau panjang gelombang dan T kecil itu sama dengan periode, maka persamaan di atas dapat ditulis
nah, cepat lambat gelombang sama dengan ini, lambda per periode, atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Ini dua persamaan untuk cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda per T besar atau periode, V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ini untuk persamaan cepat lambat gelombang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getaran gelombang dari titik setimbangnya. Kemudian ada amplitudo adalah jarak simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, lihat contoh soal ini. Ini adalah grafik dari gelombang transversal. Kita lihat ada bukit, lembah, dan bukit. Dari A ke titik ini ya, ke titik kita anggap aja lah titik B ya. Itu jaraknya 7,5 meter dan waktu tempuhnya adalah 1,5 sekon. Yang ditanya banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang, perhatikan di sini. Ini adalah satu gelombang, ya. Di sini satu gelombang. Kemudian ini lagi satu gelombang dan ini adalah setengah gelombang. Berarti 1 tambah 1 2 tambah setengah. Jadi banyaknya gelombang adalah 2,5 gelombang. Oke, kita lihat ini. Ya, 2,5 ya. Oke, ini yang A. Kemudian panjang gelombang. Cara menghitung panjang gelombang, di sini kan ada 2,5 ya, 2,5 lambda. 2,5 lambda. 2,5 lambda. Ini perhatikan. Jaraknya adalah 7,5 meter. Yang ditanyakan panjang gelombang ini adalah panjang gelombang 1 lambda. Ini dari A ke sini. Berapa jaraknya? Oke. Maka kita bisa menghitung dengan 2,5 lambda ini sama dengan 7,5 meter, sehingga 1 lambda sama dengan 3 meter. Berarti dari A kemari, ini ya, dari A kemari, itu jaraknya 3 meter. Inilah namanya satu panjang gelombang, atau 1 lambda. Ini 3 meter. Kemudian, yang ke C, amplitudo. Amplitudo kita bisa lihat dari grafik saja. Jadi, ke atas ini atau ke bawah ini berapa panjangnya. Ya, kalau seperti di gambar ini kan. Jadi panjangnya 0,2, satuannya meter. A 0,2 meter. Kemudian kita mencari yang ke D, periode. Cara mencari periode adalah waktu dibagi banyak gelombang. Waktu untuk mencapai gelombang ini adalah 1,5 sekon. Sedangkan banyaknya gelombang adalah 2,5. N-nya 2,5. Sehingga kita tinggal membagi. Jadi periode itu 1,5 per 2,5. Jadi kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 0,5 menjadi 3 per 5. Kemudian kalau dijadikan desimal, 3 bagi 5 ya 0,6 sekon. Ini ya. Selanjutnya yang ke E, frekuensi gelombang. Untuk mencari frekuensi gelombang, kita balik aja periodenya. Jadi frekuensi sama dengan 1 per T, atau 1 per periode, sehingga menghasilkan 1 per 3 per 5. Sehingga itu sama dengan 1 dibagi 3 per 5, berarti kan 1 dikali 5 per 3. Ya, 5 per 3 satuannya ini kurang Hz. Hertz, ya. Hertz. Ini satuannya. Oke, yang selanjutnya cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang bisa dicari dengan periode atau dengan frekuensi. Kita pakai frekuensi biar mudah. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya kita lihat berapa lambdanya? 3 meter. Kemudian frekuensinya 5 per 3. Sehingga ini kita masukkan kemari, menghasilkan cepat lambat gelombang 5 meter. Ini coret-coret ya, 3-nya coret-coret. Coret-coret, berarti kan 5 meter per sekon. Seperti itu. Lanjut. Nah, itu tadi contoh soal untuk di gelombang transversal ya. Mungkin nanti kita
atau kalian bisa lihat di bagaimana di gelombang longitudinal. Selanjutnya kita masuk ke persamaan gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap. Gelombang berjalan merambat pada medium yang tak terbatas. Fungsi gelombang berjalan atau persamaan secara umum adalah Y sama dengan plus minus A sin, ini omega ya, omega T plus minus Kx. Nah, apa maksudnya ini ya? Jadi di keterangan sudah, Y itu simpangan. Misalnya satuannya meter, kemudian A itu amplitudo dalam meter juga. Ini ada K. K ini adalah bilangan gelombang yang besarnya sama dengan K itu sama dengan 2V per lambda atau panjang gelombang. Sekali lagi, K itu besarnya 2V per lambda atau panjang gelombang. Sedangkan ada V cepat rambat gelombang, kemudian ada lambda panjang gelombang. T ini waktu, ya, T ini waktu dalam sekon. Kemudian nanti ada F itu frekuensi, sudah tadi. Kemudian T besar itu periode, X ini jarak, X ini jarak. Kemudian ini omega ini kecepatan sudut. Ini bisa omega ini bisa 2V kali F atau bisa juga 2V per T. Ya, per periode 2V per T. Jadi 2 omega ini bisa 2V kali F atau 2V per T. Satuannya rad per sekon. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke ketentuan tanda. Perhatikan baik-baik. Kita bahas nomor 1. Tanda plus minus pada amplitudo. Berarti di depan amplitudo ini kan ada plus minus ya. Ada plus minus ya depannya. Ini tanda ini. Selanjutnya, plus arah gerak pertama kali ke atas. Maksudnya, ini pada grafik gelombang transversalnya. Jika plus, artinya di depan A ini plus, ya, berarti arah gerak pertama kali ke atas. Jadi begini gerakannya. Dan seterusnya. Jadi dia pertama kali ke atas. Atau bisa juga kemari. Bisa. Dan seterusnya. Yang penting pertama kali dia ke atas, maka A-nya plus ya. A-nya ini plus. Sama dengan plus ya. Atau ditulis A saja gitu. Nah, A-nya negatif jika arah gerak pertama kali ke bawah. Berarti jika gerakannya seperti ini, ke bawah, itu, ini pertama kali dia ke bawah, atau yang kemari juga, nah, pertama kali dia gerakannya ke bawah, berarti A-nya itu negatif. A-nya negatif, jadi min A ya, min A. Jadi min A, itu maksudnya, tanda untuk nomor 1 ini. Kemudian tanda plus minus di depan K, yang ini. Yang ini, tanda plus minus di depan K ini. Maksudnya, plus arah rambat ke kiri. Nah, ketika arah rambat ke kiri, misalkan gambarnya begini, kemari ke kiri, atau ke bawah juga tidak masalah, ke bawah ini. Yang penting dia ke kiri ya, ke kiri perambatannya. Maka dia plus. Maka ini ditulis omega T plus Kx gitu. Omega T plus Kx yang di depan kali ini plus jadinya. Kemudian untuk minus, maka arah rambat gelombang ke kanan. Nah, jika gelombangnya seperti ini, ke kanan dia. Boleh naik, boleh turun, yang penting ke kanan ya. Yang penting ke kanan arah rambatnya. Yang penting ke kanan dia. Yang ini kan ke kiri. Jika dia ke kanan, maka di depan K itu minus. Jadi ini min. Omega T min Kx, begitu jadinya. Omega T min Kx ya, di depan K ya. Kalau ini kan omega T plus Kx. Kx ya. Kalau ini omega T min
Kx begitu. Ini untuk persamaan ya. Udah, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini persamaan ini bisa diturun-turunkan. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Di mana ketika omega ini kita ubah menjadi 2pi per T atau 2pi per F, kemudian K ini kita juga ubah menjadi 2phi per lambda, maka persamaan ini bisa menjadi A sin 2pi per T, T kecil, plus minus 2phi per lambda X, gitu. Ini sehingga bisa, kalau 2phi-nya dikeluarkan, ya 2phi dikeluarkan jadi ini. 2phi, ini kan udah keluar dia, dalam kurung, T kecil per T besar plus minus X per lambda. Nah, begitu juga ketika kita ganti lambdanya dengan F, maka persamaannya seperti ini. Jadi bisa ini, atau ini. Ya, ini bisa divariasikan maksudnya. Jadi dalam soal ini sangat berguna, variasi-variasi ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah gelombang merambat pada rali memenuhi persamaan Y sama dengan 0,4 sin 2pi 60T min 0,4 X, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitude gelombang, kemudian frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita masuk ke pembahasan langsung. Amplitude gelombang. Amplitude gelombang itu bisa langsung dilihat di sini. 0,4. Kemudian apakah dia meter atau sentimeter bisa dilihat dalam soal dalam meter. Berarti 0,4 meter. Ini. Kalau misalkan Y dan X dalam sentimeter berarti ini 0,4 cm begitu. Selanjutnya yang ke B. Frekuensi gelombang. Nah, cara mengetahui frekuensi gelombang, masukkan persamaan tadi. Jadi kalau dia 2phi-nya di luar, masukkanlah persamaan yang 2phi-nya di luar. Tadi kan ada 2phi di luar, 2phi di dalam ya persamaannya itu ya. A sin 2phi 60T min 0,4 X. Ini juga kita tulis A sin 2phi Ft min X lambda. Kita perhatikan, A-nya ini 0,4, sin 2phi sama 60T, Ft, berarti yang di depan T itu adalah F, yang di depan T adalah F, maka F-nya adalah 60 Hz. Itu aja sih ya. Kemudian yang ke C, panjang gelombang. Panjang gelombang berarti kan yang dicari adalah lambda. Perhatikan lambda yang di bawah dan di atas. Ini ada X-nya ya. Berarti dua rumus ini harus kita samakan. Berarti 0,4X sama dengan X per lambda. Sekali lagi 0,4X sama dengan X per lambda. Sehingga ini kita kali silang, ini bawa ke kiri, ini bawa ke kanan ya. Lambda sama dengan X dibagi 0,4X. X hilang. Dicoret ya. Kemudian tinggal 1 per 0,4. 1 dibagi 0,4 itu sama dengan 2,5 meter. Jadi lambdanya 2,5 meter. Begitu. Nah, yang ke D, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu sama dengan lambda dikali dengan F. Lambdanya, tadi kita udah tahu 2,5, kemudian F-nya 60, sehingga V-nya ya, cepat rambat gelombangnya 150 meter per sekon. Ya, tuh. Kita lanjut. Nah, kita sekarang akan mempelajari besar sudut fase, fase gelombang, dan beda fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sudut fase itu theta, ini theta ya. Sudut fase itu dalam persamaan gelombang itu ini, yang ini. Ini sudut fasenya. Yang di dalam kurung ya, sin dalam kurung. Jadi sudut fase itu sama dengan omega T plus minus Kx. Kalau diganti dengan omeganya diganti dengan 2pi per T dan K-nya diganti 2pi per lambda, maka bisa menghasilkan persamaan seperti ini. Ini sudut fase juga sama. Kemudian ini juga ketika 2phi-nya dikeluarkan, ini juga namanya sudut fase.
2V di luar ya. Kemudian ketika T atau periodenya diganti dengan frekuensi ya, menghasilkan juga persamaan sudut fase. Ini sama semuanya ya, sama. Kemudian fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara matematis, fase gelombang dirumuskan sebagai berikut. Nah, P sama dengan, ini P ya, P sama dengan T kecil per T besar plus minus X per lambda. Jika kita perhatikan, ternyata fase gelombang ini dengan dengan besar sudut fase itu tinggal menghilangkan 2V-nya. Tinggal menghilangkan 2V. Jadi yang di dalamnya ini adalah fase gelombang, sehingga nanti bisa saja fase gelombang itu sama dengan theta atau sudut fase dibagi dengan 2V. Jadi kan bisa seperti itu. Nah, fase gelombang ini persamaannya. Kemudian kalau dalam frekuensi jadi ya Ft plus minus X per lambda. Selanjutnya yang terakhir adalah beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Secara matematisnya bisa beda fase itu dirumuskan sebagai berikut. Delta P itu sama dengan X2 per X1 sama per lambda atau sama delta X per lambda. Oke. Sudah? Nah, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal saja. Perhatikan. Sebuah gelombang merambat pada tali dengan persamaan Y sama dengan 0,4 sin 2V dikali 0,6T min 0,2X, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan beda fase antara titik A dan B yang berjarak 2,5 meter. Berjarak 2,5 meter. Ini X ya, delta X ya. Ini udah delta X. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari beda fase. Beda fase itu persamaannya ini delta X per lambda. Delta X per lambda. Sehingga delta X-nya kita sudah tahu, yang belum kita tahu adalah lambda. Bagaimana cara mencari lambda? Cara mencari lambda yaitu kita masukkan persamaan ini ya, 2Pi-nya kita masukkan dulu ke dalam ya. Kita masukkan 2Pi-nya dulu ke dalam. Sehingga dari 0,4 sin 2Pi dikali dalam kurung 0,6T min 0,2X, ini kita masukkan menjadi ini. Jadi ini ya. 0,4 sin dalam kurung 2V dikali 0,6 itu 1,2 VT. 2V dikali 0,2X menjadi 0,4 Vx. Jadi 2V-nya dimasukkan semua. Nah, ketika semua sudah dimasukkan, ternyata ini ya, ini berarti kita bisa tulis di sini ya, ininya ini kan 1,2 VT min 0,4 Vx X ya. Karena kita akan mencari lambda, maka kita berhubungan dengan K. Ini K. Inilah K-nya. Nah, karena kita sudah tahu juga untuk mencari K itu K sama dengan 2Pi per lambda, di mana K di sini adalah 0,4 V, maka K sama dengan 2Pi per lambda, diganti K-nya dengan 0,4 V sama dengan 2Pi per lambda. Kemudian lambda ini kita kali silang ya, berarti dia ke kiri, ini 0,4 V-nya turun, sehingga lambda sama dengan 2Pi dibagi 0,4 V. Sehingga menghasilkan, ini V-nya coret-coret, 2 dibagi 0,4, 5 meter. Lambdanya 5 meter. Nah, sekarang kita mencari beda fase. Setelah ditemukan tadi, delta V atau beda fase sama dengan
delta X per lambda. Delta X-nya 2,5, lambdanya 5, sehingga delta V mendapat setengah. Jadi ini beda pastinya setengah. Nah, untuk soal ini, suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 100 Hz merambat dengan kecepatan 360 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 90 derajat. Nah, pembahasannya, kita seperti biasa akan mencari panjang gelombang. Karena delta V itu sama dengan delta X per lambda. Nah, untuk mencari lambda ini atau panjang gelombang, itu persamaannya adalah V per F, yaitu V-nya atau kecepatannya 360 dan F-nya 100 Hz, sehingga lambda diperoleh 3,6 meter. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan ini, delta V sama dengan delta X per lambda, sehingga delta X yang dicari adalah jarak antara dua titik, delta X sama dengan delta V kali lambda. Nah, di mana dapat 90 derajat per 360 ini? Karena begini, ini adalah theta. Ini adalah theta. Selanjutnya untuk mencari delta V itu, delta V, ya, delta V ini sama dengan theta ya, theta per 2V. Nah, 2V itu 360 derajat begitu. Sehingga ini theta-nya ini 90 derajat per 360. 2V itu 360 derajat. Dikalikan dengan 3,6 sehingga mendapat hasil 0,9 meter. Ya. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya, suatu gelombang transversal pada tali merambat dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A sin 2V dalam kurung 4T per 0,4 min 0,1 X per 2. Tentukan sudut fase gelombang jika X 10 meter dan T 0,1 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah fase gelombang. Fase gelombang itu P, ya. P ini tanpa 2V, jadi ini ya, yang di dalamnya ini saja kita ambil. Nah, V sama dengan T per periode dikurang X per lambda. Masukkan. T-nya kita masukkan 0,1, kemudian X-nya kita masukkan 10. Selanjutnya, setelah semua dimasukkan, ini 4 kali 0,1 adalah 0,4, 0,4 dibagi 0,4 itu 1, dikurangi 0,1 kali 10, 1 per 2. Jadi 1 dikurang setengah, ya setengah. Jadi fase gelombangnya adalah setengah. Tinggal mengganti saja ini. Oke, yang terakhir ini, bagaimana kita mencari persamaan gelombang dari gambar. Jadi gambar, ini ada gambarnya ya. Jika periode gelombangnya 2 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah, kita perhatikan, untuk mencari persamaan gelombang, maka kita dulu persamaan umum gelombang, kita lihat persamaan umum gelombang. Jadi Y sama dengan plus minus A sin 2V per T kecil plus minus 2V per lambda kali X. Seperti itu. Maka yang diperlukan adalah yang pertama adalah A. Kita perhatikan A ini kalau dia naik plus, berarti ini udah naik, berarti A-nya plus ya. Kalau turun min berarti di sini. Kemudian kita cari, setelah itu kita cari dari gelombang ya, dari apa namanya, gambar ini kita bisa mencari lambda. Lambda ini kita cari dengan, ini ada 1, 2, ini ada 1, 2 lambda ya. Ada 2 lambda itu panjangnya 8 meter. Ya, 2 lambda panjangnya 8 meter, sehingga lambda itu panjangnya 4 meter. Ya, 1 lambda itu panjangnya 4 meter. Di A sudah diketahui, lambda sudah diketahui. Kemudian di soal juga untuk A ya, sorry. Untuk A tadi, A-nya itu yang
ke atas ke bawah ini ya, ini A-nya 0,5 karena dia awalnya ke atas ya, naik ke atas, berarti A-nya positif. Kemudian di soal diketahui bahwa periodenya 2 sekon. Nanti kita tinggal tulis D-nya 2 sekon. Sehingga dari semua yang diketahui ini kita masukkan ke persamaan umum. Y sama dengan A-nya 0,5 sin 2V per periodenya atau T-nya 2 dikali T kecil. Kenapa minus? Karena dia merambat ke kanan ya, merambatnya ke kanan. Berarti di depan K itu minus. Tadi sudah dijelaskan. Minus atau min 2V per lambdanya berapa? Udah tadi dapat 4. 2V per 4. Kita udah masuk ini. Ya. Selanjutnya ini dibagi 0, Y sama dengan 0,5 sin 2 dibagi 2 V T min 2 dibagi 4 dan tinggal V per 2X. Nah, ketika kita keluarkan V ya, kita keluarkan V. Ini bisa juga, ini sampai sini bisa, kemudian ketika dikeluarkan V-nya begini jadinya. Jadi 0,5 sin V dalam kurung T min setengah X. Atau kita ubah setengahnya jadi 0,5 bisa. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 0,5 sin V dalam kurung T min 0,5X. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.